Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Berdasarkan kesaksian ex-ketua KPK, Presiden Jokowi bisa dipidana dan dipecat. Silahkan ya. Malah masyarakat juga senang kok kalau Pak Jokowi dipecat dan dipidana. Karena apa? Karena atas dosa-dosa Pak Jokowi mungkin bagaimana MK hari ini, bagaimana cawe-cawe Pilpres hari ini, bagaimana kemudian ada intervensi kepada KPK ya. Ini masa sebagai seorang pemimpin kok seperti itu begitu kan ya. Ya ini dibongkar oleh Agus Raharjo. Mengapa hari ini dibongkar oleh Agus Raharjo? Karena kalau dibongkar sejak awal maka tidak akan mungkin ya para buzzer, para cebong, para pendukung Pak Jokowi tidak akan percaya bahwa Pak Jokowi bisa mengintervensi KPK begitu kan ya. Jelas atas kepercayaan mereka sudah tinggi mereka pada waktu itu. Dan sekarang cebong mulai bertolak belakang dengan Jokowi dan bahkan PDP sudah agak bertolak belakang dengan Pak Jokowi, semuanya tidak begitu percaya pada Pak Jokowi, akhirnya dibongkar hari ini. Mengapa? Ini keren begitu kan. Mengapa harus dibongkar hari ini? Karena pada kenyataannya hari ini sudah tidak begitu percaya terhadap Jokowi, maka dibongkar begitu kan ya. Ini mungkin alasan sederhana dari saya begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya bisa saja ya alasan-alasan itu sangat sederhana sekali. Mengapa harus dibongkar hari ini begitu. Jadi pada waktu itu oposisi masih PKS ya, terus kemudian Demokrat pada waktu itu begitu. Mana mungkin dia percaya begitu kan. Tapi pada kenyataan sekarang bagaimana yang sudah terlanjur ya, banyak yang suka kepada Pak Jokowi, muja-muji Pak Jokowi. Ya sekarang agak melempem. Lihat saja Pak Fahri Hamzah, lihat saja Partai Demokrat, lihat saja dengan yang lain yang kemudian ya yang terlalu percaya hari ini kepada Pak Jokowi, dan akhirnya kita lihat saja begitu. Jadi kalau seperti ini ya dipecat saja begitu kan ya, dimakzulkan saja di situ begitu ya. DPR jangan tinggal diam aja begitu. Bahkan ya berdasarkan kesaksian ex-ketua KPK, Presiden Jokowi bisa dipidana dan dipecat. Ya kalau bisa dimakzulkan lah begitu kan. Karena pada kenyataannya sudah terbukti begitu kan, katanya begitu ya. Banyak yang kemudian mengintervensi. Dengan cerita-cerita itu bisa diambil kesimpulan tidak mungkin dia kalau tidak berdasarkan fakta berbicara di depan umum begitu kan ya. Apalagi di media ya. Ini nggak bahaya tah? Ayolah makin terbuka ya untuk memakzulkan Jokowi. Dosanya sudah banyak banget ya. Bukan bisa ya, tapi harus. Jawaban presiden itu bukan seperti kelas RT atau lurah. Yang diharapkan rakyat Indonesia, presiden ya, mampu menjaga dan menegakkan hukum negara yang dipimpinnya. Bukan malah ya sebagai ya pelaku kerusakan hukum yang ada. Sebenarnya benar, mencari jalannya satu persatu akan terungkap. Ya, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menyembunyikan kebusukannya mereka ya. Kita sebagai umat beragama pasti takut akan azab di karma itu begitu kan. Yang namanya pemimpin itu harus begitu adil dan jujur begitu kan ya. Adil, jujur, amanah, fatonah dan sebagainya begitu, tabligh begitu kan. Sampaikan dengan kebenaran, jangan sampaikan kebohongan. Jangan intervensi di situ begitu kan. Jadi kalau ada seorang pemimpin bisa intervensi sana sini, ini kacau begitu kan ya. Ini bukan pemimpin yang baik di situ begitu. Malah ini memperlemah keadaan suasana di institusi kita begitu. Ayo jadi pertanyaan, yang pecat dan penjarakan siapa? Ya penegak hukum sudah patuh dan tunduk sama Mukidi. Tinggal MPR dan DPR. Itulah kelihatannya ya juga tidak punya taring. Benar juga di situ begitu kan. Percuma masyarakat keluar-keluar sana sini, tapi pada kenyataannya begitu kan ya. Ya penegak-penegak mereka ya masih takut sama mereka begitu. Artinya ya ini ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu kan. Ya seorang Pak Jokowi itu punya otoritas penuh kepada bangsa kita begitu kan. Mengapa dia punya otoritas penuh kepada bangsa kita? Karena pada kenyataannya dia kan seorang presiden, undang-undangnya kan seperti itu begitu kan ya. Jadi banyak sekali yang kemudian mengatakan wah ini dosa-dosa Jokowi katanya ya. Berdasarkan kesaksian ex-ketua KPK, Presiden Jokowi bisa dipidana dan dipecat. Ketua ya politikus Ferdinand Hutahian yang menilai berdasarkan kesaksian ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo, Presiden Joko Widodo bisa dipidana dan dipecat dari posisinya. Dalam kesaksian, Agus Raharjo yang merupakan Ketua KPK periode 2015-2019 mengatakan ia pernah dipanggil ke istana sendirian dan di dalam ruangan ya Jokowi sudah marah meminta kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto dihentikan.
Dengan kesaksian ini maka Presiden bisa dikategorikan telah menyalahgunakan kekuasaan dan termasuk dalam kategori merintangi atau menghalang-halangi penyidikan. Ya, bahkan Presiden Jokowi sebagai pribadi bisa dipidana dan dipecat dari jabatannya. Maka menurut kader PDIP itu keterangan Agus Raharjo mengenai Jokowi yang meminta menghentikan kasus Setia Novanto merupakan skandal besar. Ini skandal besar ya, klaimnya dikutip dari populis.com ya. Bisa saja begitu dipidana, bisa saja dipecat mereka begitu. Akibatnya terlalu ikut campur dan intervensi di situ begitu kan. Sudah kelihatan kok di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa proses dalam demokrasi hari ini ternyata ya saya kira sudah matang. Ternyata ya seperti itu kelakuan-kelakuan ya pemimpin-pemimpin kita begitu kan. Kalau memang ini benar, wah ini gimana kacau begitu kan. Ya masyarakat tidak hanya tinggal diam begitu kan ya. Yang muja-muji Jokowi sejak awal 2014 sampai sekarang gimana begitu kan. Ini kan kasihan kepada lembaga KPK begitu. Ini Setia Novanto diumumkan sebagai tersangka KPK pada 17 Juli 2017. Waktu itu dia menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar ya. Salah satu partai politik yang mendukung Jokowi. Agus lebih dahulu menyampaikan permintaan maaf sebelumnya menyampaikan peristiwa tersebut. Ia mengaku baru pertama kali mengungkapkan di hadapan media. Bahkan ya ketika dipanggil sendiri Agus merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Ia juga meminta ya masuk ke istana untuk menjalur ya jalur masjid bukan ruang wartawan. Saat ia masuk ruang pertemuan, Agus melihat Jokowi sudah marah ya, namun ia tidak mengerti maksudnya, tapi ini adalah duduk ya. Setelah duduk dia tahu bahwa Presiden meminta KPK untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Tapi Agus menolak ya perintah Jokowi karena surat perintah dimulai penyidik ya sprindik kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto sejak 3 minggu yang lalu. Dan ketika itu tidak ada mekanisme surat pemberhentian dan penghentian penyidik SP3 di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah ini masuk dalam kategori penyidikan ya kan harus menjadi tersangka. SP3 dimunculkan ya ini berdasarkan apa coba bayangkan ya. Jadi dengan undang-undang yang baru begitu kan ya SP3 mulai dimunculkan begitu sehingga awalnya yang menjadi tersangka ditangkap dimasukkan penjara dan sekarang masih menjadi liar di situ begitu. Akibatnya ya menjadi SP3 di situ begitu. Hanya peringatan saja ya. Jadi artinya apa? Artinya kekacauan yang sangat luar biasa di situ menandakan bahwa kebobrokan demokrasi hari ini. Hukum bisa intervensi sana sini, semuanya bisa intervensi. Apa sih yang tidak bisa intervensi begitu? Mulai dari MK, KPK, Bawaslu, ya KPU hari ini mulai agak goyah begitu kan ya. Lihat saja di situ. Jangan-jangan nanti MA begitu kan ya. Ya tunggu aja giliran mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube dari Podcast Rakyat ini.